Terlebih dahulu Bapak absen kehadirannya. Asrofi Hadir. Lutfi Hadiroh. Zakaria Hadir. Yosita Hadir. Amalia Syahira Hadir. baik, sudah hadir semua. Tidak, Bu. Oh, Dido. Iya, kurang Dido. Kenapa itu? Enggak masalah nanya, Pak. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada diskusi minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu itu kita membahas apa? Minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Siapa? Saya Sofi. GLB dan juga GLBB. Nah, bagus. Nah, ada yang masih ingat nggak? GLB dan GLBB itu apa? Saya Pak. Ya, baik ini. Nah, jadi itu ya GLB itu kepanjangan dari gerak lurus berat. Nah, gerak lurus berat itu sendiri ketika kecepatannya itu dia bernilai konstan sehingga kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi dia tidak memiliki percepatan. Tapi kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, dia itu kecepatannya berubah sehingga terjadi percepatan di sana. Itu yang membedakan. Baik, biar sesi cukup bagus. Kelas ini masih mengingat dari pada minggu sebelumnya. Nah, pada materi pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutannya, yaitu mengenai gerak parabola. Nah, ada yang tahu nggak apa itu gerak parabola? Siapa? Ya, sorry. Gerak parabola adalah gabungan dari GLB dan GLBB, Pak. Nah, tepat sekali. Nah, GLB dan GLBB begitu ya? Ya. Nah, secara definisi gerak parabola itu merupakan gabungan dari dua komponen gerak. Nah, seperti yang dijelaskan Sofi tadi, komponen gerak horizontal dalam bentuk gerak lurus beraturan pada sumbu X-nya, kemudian untuk yang GLBB pada sumbu Y-nya. Nah, pada gerak parabola itu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa ngasih contoh penerapan gerak parabola dalam Saya, kehidupan Pak. sehari-hari? Baik, ya Kak. Ketika kita main bola basket, Pak. Nah, tepat sekali. Ada tambahannya? Bola kasti, Bapak. Nah, benar sekali bola kasti. Ada yang lain? Ya, sudah kita. Bulu tangkis, kita kumpul. Nah, ya, itu merupakan penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lainnya seperti sudah tertera di PPT, yaitu ada basket yang sudah disebutkan oleh Diana tadi, ada volley, ada ini, ada lompat jauh atau lompat tinggi, kemudian ada permainan golf. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh yang dicapai oleh suatu benda pada gerak parabola. Nah, di sini Bapak menggunakan model pembelajaran studi terbimbing, jadi diharapkan kalian dapat aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian Bapak di sini juga akan menggunakan effect simulation dan LKPD yang nanti kalian akan melakukan percobaan menggunakan effect tersebut. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengetahui hubungan antara sudut elevasi terhadap tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh suatu benda dalam gerak parabola. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan kalian untuk membuat hipotesis terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu nggak hipotesis itu apa? Wah, Nah, baik Mas Rodi, silakan. jawaban sementara. Nah, tepat sekali. Hipotesis yaitu jawaban sementara. Jawaban sementara yang menjawab terhadap rumusan masalah. Jadi kalian silakan menjawab rumusan masalah yang ada pada layar TV. Nah, kalian jawab menggunakan referensi yang kalian percaya atau referensi yang terpercaya seperti jurnal, buku, atau artikel. Nah, dipersilakan untuk tiap-tiap kelompok. Apakah sudah duduk per kelompok ini? Sudah? Apakah sudah membawa latas seperti yang Bapak instruksikan minggu lalu? Sudah. Kalau sudah, silakan kepada kelompok membuat hipotesis untuk permasalahan yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan kalian ketik di LKPD yang sudah Bapak siapkan. Sudah Bapak kirimkan di grup kelas. Baik Bapak, Bapak beri waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik. Thank you.
Kurang 1 menit lagi ya. Masanya 5 menit lagi Pak. Iya, kurang 1 menit. Oh iya. Sudah Pak? Baik, dari nomor 1 apakah sudah? Sudah. Baik, silakan bacakan untuk evaluasinya. Jarak maksimum pada sudut 45 derajat, tinggi maksimum pada sudut 90 derajat, dan waktu tempuh tercepat pada sudut elevasi terkecil, dan waktu terlama pada sudut 90 derajat. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan untuk dibacakan hipotesisnya. Jarak maksimum pada sudut 45 derajat, tinggi maksimum pada sudut 90 derajat, dan waktu tempuh tercepat pada sudut elevasi terkecil, dan waktu terlama pada sudut 90 derajat. Baik, terima kasih. Nah, setelah kalian membuat hipotesis, kalian akan melanjutkan yaitu dengan percobaan menggunakan PET simulation. Nah, silakan kalian buka untuk mesin pencarian atau bisa menggunakan Google Chrome dan lain sebagainya. Nah, silakan kalian buka mesin pencariannya, kemudian kalian ketikkan PET simulation. Apa itu Pak? PET simulasi Pak? Ya seperti melakukan percobaan tapi di dalam digital menggunakan teknologi digital. Wah. Nah, kalian ketik PET simulation sudah diketik? Kalian klik. Nah, kemudian kalian klik yang ikonnya seperti ini, diklik. Nah, kemudian kalian klik di simulation. Nah, ini simulation. Kalian pilih fisik atau dalam bahasa Indonesia yaitu fisika. Oh fisika Pak? Ya, Saya fisika. sekarang fisika ya. Data fisika. Ya, fisika. Nah, kalian tentang yang bagian atas sendiri, motion atau gerak. Motion Atau gerak. Motion saya. Nah, kemudian kalian pilih yang proyektil ini. Bisa diikuti langkah-langkahnya? Baik. Nah, kemudian kalian klik. Nah, ketika langkahnya seperti ini, kalian klik icon play. Nah, kemudian body. Buka video ya. Kalian buka yang di lab. Sudah. Nah, diklik. Kemudian kalian melakukan percobaan seperti LKPD yang Bapak berikan. Nah, di LKPD yang Bapak berikan, sudut-sudutnya itu kita menggunakan sudut berapa saja? 25, Nah, baik. Nah, untuk kecepatannya ada yang tahu berapa? Kecepatannya? Nah, ya, kita atur kecepatannya konstan. Nah, untuk mengaturnya itu ada di sini. Nah, kita atur 10 meter per second. Nah, kemudian kita lakukan percobaan yang pertama, kita menggunakan sudut berapa? 25 derajat. Sehingga kita atur sudutnya 25 derajat. Nah, kemudian apabila sudah diatur kecepatan 10 meter per second dan sudut elevasinya itu 25 derajat, kalian bisa melakukan simulasi dengan mengklik tombol tembak ini yang berwarna merah ini. Nah, kalian klik. Nah, kemudian kalian bisa mempunyai ada dua cara, menggunakan meteran. Nah, atau cara caranya itu kalian bisa menggunakan ini di bola yang di ini. Nah, sehingga kalian sudah menemukan hasilnya itu untuk jarak maksimumnya itu 7,81. Nah, untuk waktu tempuhnya itu 0,8. Nah, kemudian untuk tinggi maksimumnya atau masnya, kalian itu bisa mempunyai di titik yang berwarna hijau ini, titik yang paling tinggi pada perhitungan ini. Nah, ini yaitu tingginya itu berapa di sini? 0,91 meter. 1 meter 91 cm. Berapa satuannya? Meter. 0,91 meter untuk Hamasnya. Nah, kemudian kalian silakan melakukan percobaan menggunakan sudut-sudut yang sudah ada di LKPD, kemudian data-data yang dimiliki dari LKPD kalian isi, dan nanti setelah diisi kalian menganalisis hasil data tersebut dan kemudian disimpulkan hasilnya. Apakah dari langkah-langkah yang Bapak jelaskan bisa dimengerti? Ya. Baik, silakan kalian untuk mengisi dari LKPD yang telah Bapak berikan. Dikumpulkan hari ini Bapak beri waktu 1 jam. Apakah bisa dimengerti? Ya mengerti. Baik.
Baik, terima kasih. Apakah sudah melakukan percobaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, untuk kelompok yang mana dulu nih yang mau mempresentasikan hasilnya? Satu. Oh ya baik, kelompok 1 dipersilakan. Baik, sebelumnya saya awali yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 menjelaskan hasil pengamatan kita pada praktikum ya namanya. Ya, pada praktikum yang sudah kita lakukan menggunakan CAD simulation gitu ya. Nah, itu kan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data dari kelompok kami, di mana itu kami menemukan sebuah sudut dengan jarak maksimum, ketinggian maksimum dan juga waktu tempuhnya bisa diketahui dari beberapa sudut ya. Di mana ini kita menggunakan kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon ya. Di mana kita menggunakan beberapa sudut elevasi yaitu biasanya itu sudut 25 derajat, 30, 45, 60 dan 90. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kulfi. Baik, untuk selanjutnya itu pada percobaan pertama kami kan menggunakan sudut elevasi 25 derajat. Nah, dihasilkan jarak maksimumnya itu 7,81 meter. Nah, ketinggian maksimumnya itu 0,91 meter dan juga waktu tempuhnya itu 0,86 sekon. Jadi untuk yang kedua juga pada sudut elevasi 30 derajat, jarak maksimumnya itu 8,83 meter, ketinggian maksimumnya itu ada 1,27 meter dan juga waktu tempuhnya 1,02 sekon. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan Mas Ferry. Jadi setelah mengisi tabel di atas, di sini kan ada pertanyaan, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Jelaskan dengan penjelasan sederhana. Ya, karena perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda, di mana jarak terjauh pada sudut 45 derajat. Jadi terjauhnya itu ada di 45 derajat pada jarak maksimum 10,19 meter. Baik, setelah kita presentasikan hari ini apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagi nomor 2 silakan bertanya. Saya ingin bertanya mengapa pada sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat dimasukkan jarak maksimum yang sama? Oh, oke. Ini karena langsung jawabnya ya, tapi dengan bantuan estimation yang tadi ya, di mana kan? Nah, Mohon ini kan, maaf, Bapak bisa oke, di sini kan untuk tadi itu kan 10 meter per sekon ya, dengan sudut elevasi tadi berapa? 30 derajat. Di sini kan pertanyaannya kenapa tadi kok bisa sama gitu ya? Dan ini ya, nanti bisa kita buktikan secara langsung ya. Itu kita ukur pakai ini. Nah, ini gunakan sama 8 kita coba lagi untuk 60. Nah, itu udah sama ya. Nah, di sini kan sudah jelas di mana itu kan kenapa bisa sama karena jika semakin tinggi juga sudut elevasinya juga maka jaraknya itu juga semakin kecil. Contohnya itu bisa dilihat dari tabel kita yang di yang 90 ini ya. Nah ini jarak maksimumnya karena kan jarak maksimum dengan sudut elevasi itu hubungannya itu berbanding terbalik. Dimana jika sudut elevasi semakin besar maka jarak maksimum itu juga akan semakin kecil. Itu. Jadi seperti itu. Tapi berbeda lagi jika kecepatan kita tambah. Kita 20 meter gitu ya. Di sudut elevasi 30 derajat. Nah, maka kita akan mendapatkan jika bola itu jatuh ke arah mana. Kalau di bisa. Jadi, tapi langsung kita coba
Mungkin itu ada dikarenakan kan di sini juga di tabelnya itu terlihat dan jika sudutnya itu berubah di saat di 45 derajat ke atas. Jadi bisa ditentukan jika sudut yang berada di bawah 45 derajat maka itu jarak maksimumnya juga akan semakin sama gitu dengan jarak yang di bawah. Jadi intinya tuh 0 derajat ke 45 derajat itu akan naik dan 45 derajat ke 90 derajat itu akan turun gitu. Berarti relasi 25 derajat sama 60 derajat itu langsung ada. Beda, menurut saya itu berbeda kan. Ininya kan dari 0 kan, dari 0 ke 25 kan. Nah, 0 ke 45. Nah, kalau misalkan 0 itu kan pastinya kan kalau 0 kan sama kayak 90 nanti. Gimana itu jarak maksimumnya 0? Karena kan sudutnya 0 tetap gini. Jadi itu waktu tadi bolanya dilontarkan itu akan juga langsung jatuh gitu kan, namanya sudutnya 0. Nah, sama dengan kayak 90. 90 kan langsung kayak jatuh gitu. Jadi sebelah itu enggak akan ada sebuah gaya parabolanya itu. Jadinya itu nanti akan sejajar dengan sudut orientasinya. Jadi dia maksimumnya itu 0. Nah, beda sama dengan 45 derajat. Bahkan 45 derajat itu sudah kayak perpotongan antara yang tinggi dan rendah. Jadinya itu bisa dibilang 45 derajat itu merupakan jarak yang bisa diperoleh, jarak maksimum yang bisa diperoleh gitu. Jarak yang paling atas begitu. Nah, di bawah 45 derajat ini nanti akan terus menurun gitu. Kita dari 0,45 itu akan naik 45 ke 90 kan gitu. Terima kasih Ya. penjelasannya sangat bagus. Baik, sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari data yang kami peroleh tadi. Untuk membersihkan waktu karena data yang kami peroleh sama dengan kelompok 1, maka kami akan melanjutkan poin B, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi poin B ini apakah perubahan tidak adaptasi mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda? Jelaskan penjelasannya sederhana. Jadi sudut adaptasi ini mempengaruhi titik tertinggi di mana titik tertinggi pada sudut 60 derajat. Kemudian poinnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang C, apakah perubahan sudut adaptasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Jelaskan. Nah, ya, sudut adaptasi mempengaruhi waktu jauh benda di mana waktu tercepat pada sudut 45 derajat dan waktu terlama pada waktu sudut 90 derajat. Yang selanjutnya, yaitu poin B, jelaskan kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi, kami menemukan bahwa titik terjauh dicapai pada sudut 45 derajat, yang mana titik tertinggi dicapai pada sudut 90 derajat. Jadi, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan sekali. Baik, saya selaku dari perhatian dari kelompok 1 izin bertanya terkait dengan sudut 90 derajat ya. Kenapa waktu terlama itu yang itu di sudut 90 derajat? Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Astoki. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena kecepatan di sudut 90 derajat itu memiliki kan yang berbeda. Jadi hubungannya antara waktu dan sudut itu apa? Semakin kecil sudutnya, maka waktunya semakin cepat. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Maka dari itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi itu sangat luar biasa diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kalian sudah mempresentasikan mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan, sudah melakukan percobaan dengan sudut-sudut yang telah ditentukan di LKPD dan memasukkan hasil pengamatannya di tabel pengamatan dan juga menganalisis. Nah, kemudian kalian sudah menyimpulkan. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan pembelajaran pada pagi hari ini?
Baik, terima kasih sudah mendengar jawabannya. Jadi jarak maksimum itu akan diperoleh pada sudut 45 derajat. dan tinggi maksimum akan diperoleh pada sudut 90 derajat. Kemudian waktu tempuh tercepat akan terjadi pada sudut elevasi yang Berarti kemudian waktu yang terlama akan ditempuh pada sudut 90 derajat. Karena perjalanan kita sudah selesai, nah ini kemudian Bapak berikan untuk persamaan-persamaan dari gerak parabola yang akan kita bahas di next pertemuan. Nah, jadi nanti kita akan melakukan penurunan rumus terhadap tinggi maksimum dan jarak maksimum. Tadi kan kita melakukan percobaan, kita menghitungnya secara manual ya. Nanti kita di next pertemuan akan menghitung dan menjabarkan penurunan dari rumus tersebut. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada. Baik. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan ketua kelas untuk memimpin kelas. Baik, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang Bapak Dimas berikan dapat bermanfaat bagi kita dan juga lainnya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Bapak sangat senang mengajar kelas 11A ini karena sangat semangat dan sangat antusias dalam mempelajari mata pelajaran fisika ini. Nah, Bapak ketika Bapak mengucapkan semangat pagi, maka kalian menjawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Baik, oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi.